Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, saya Hamid Syakir dari Institut Tiga Baratama dengan prodi Teknik Informatika BIN 23204046. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dalam mata kuliah visualisasi data science. Saya akan mempresentasikan terkait analisis data aktivitas gempa bumi di Indonesia pada tahun 2025. Oke, langsung saja kita akan masuk yang pertama adalah yang akan kita presentasikan adalah data understanding dan goals, data planning, data manipulation, feature engineering, dan juga EDA. Oke, latar belakang dari analisis saya yang pertama adalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan eh, aktivitas seismik ataupun gempa bumi tertinggi di dunia. Maka dari itu tentunya menyebabkan gempa bumi ini menjadi fenomena alam yang seringkali menimbulkan persepsi yang keliru baik di tingkat publik maupun dalam kebijakan pemerintah itu sendiri. Maka analisis ini kami melakukan pendekatan berbasis sumber data dengan kejadian yang tidak cukup untuk mendukung pengambilan keputusan kebencanaan. Dengan analisis ini, dengan analisis yang berbasis data ini, kami ingin memahami pola spasial, temporal, dan kedalaman serta karakteristik dari kekuatan gempa sehingga kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan dan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih tepat dan juga efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke data understanding dan juga data goals. Oke, yang pertama dataset yang digunakan adalah dataset dari USGS.gov yang berisi raw datanya adalah 1852 data dan juga 22 turkolog. Eh, Data yang sebelumnya merupakan data raw atau data mentah, lalu saya bersihkan sehingga menjadi 1370 data dan juga 12 fitur. Oke, berikut adalah fitur dari raw datanya. Ada time, latitude, place, multiple depth, type, status, NST, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja ke fitur data yang telah dibersihkan. Yang pertama ada waktu, longitude, dan juga longitude. Lokasi lengkap dari kejadiannya, lalu ada wilayah terdekat, di mana ini adalah ekstraksi dari wilayah lengkap. Lalu ada magnitude atau kekuatan pipa, atau tipe magnitude, skala gempa yang kategorikan, lalu ada kedalaman gempa, ada tipe kejadian yang sebagaimana ini difokuskan pada gempa bumi, lalu ada status review, statusnya divalidasi atau tidak oleh ahli atau hanya divalidasi oleh sistem, lalu ada kelas kedalaman yang dikategorikan, lalu ada kelas magnitudo yang juga dikategorikan. Oke, gambaran umum dari dataset ini adalah dataset ini diambil dari USGS.gov. Lalu data ini berbentuk raw data yang telah diolah dan juga diekstraksi melalui proses filtering yang difokuskan hanya kejadian yang di wilayah Indonesia. Oke, tujuan dari analisis ini merupakan yang pertama adalah mengidentifikasi wilayah dengan konsentrasi gempa tertinggi di sepanjang tahun 2025 untuk memprioritaskan kesiagapan dan juga penempatan infrastruktur darurat. Yang kedua adalah kota mana yang sering mengalami kejadian gempa bumi untuk membedakan wilayah yang memerlukan strategi yang lebih perlu ditingkatkan ataupun wilayah mana yang hanya perlu dilakukan pemantauan secara pasif. Yang ketiga adalah proporsi gempa yang berpotensi merusak dibandingkan gempa kecil sebagai dasar penentuan tingkat kesiapsiagaan. Yang kelima ada mengidentifikasi pola temporal aktivitas gempa, termasuk puncak kejadiannya kapan, bulannya kapan, dan sebagainya sebagai perencanaan pengelolaan logistik sepanjang tahun. Oke, yang
5 adalah nilai dominasi gempa dangkal atau gempa eh, nilai kata apa eh, nilai yang mendominasi gempa dangkal atau gempa yang lain guna kita untuk menstandarkan infrastruktur dan juga urgensi terhadap bangunan gempa tersebut. Lalu yang terakhir adalah mengidentifikasi wilayah pola gempa yang tidak stabil atau volatil melalui analisis dan juga variabel magnitudo. Oke, kita masuk ke data planning dan juga data manipulation. Yang pertama, pada data planning ada data dibersihkan eh, dan difilter untuk hanya kategori di Indonesia karena ini data untuk BNPB dan juga BPPB. Lalu terdapat atribut yang tidak relevan terhadap analisis ini, lalu maka dari itu kita melakukan penghapusan beberapa atribut yang tidak relevan. Lalu ada waktu kejadian yang masih menggunakan zona UTC karena data ini diambil dari data global. Lalu kita melakukan proses konversi ke dalam waktu Indonesia yaitu waktu WIB. Lalu selanjutnya ada data manipulation. Pada data manipulation ini kita menyederhanakan struktur data agar mudah digunakan pada proses visualisasi, lalu kita menyeragamkan kategori agar lebih konstan dan juga mudah dipahami oleh pengguna. Eh, Lalu kita masuk ke fitur engineering. Fitur engineering ini kita melakukan beberapa pembuatan fitur-fitur baru. Yang pertama ada fitur wilayah terdekat, di mana fitur ini diekstrak dari deskripsi lokasi kejadian, lalu diambil kota terdekatnya mana ada lebih mudah dalam pemetaan. Oke, yang kedua ada kelas kedalaman yang dikategorikan menjadi tempat dangkal yang kurang kedalamannya kurang dari 60 km, gempa menengah, dan juga gempa dalam. Klasifikasi ini kita gunakan untuk menilai potensi gempa mana yang lebih berdampak terhadap permukaan dan juga infrastruktur. Lalu yang ketiga ada kelas magnitudo, kita kategorikan jika gempa minor atau gempa kecil. Di kelas magnitudonya kurang dari 4, ada gempa ringan, gempa sedang, dan juga gempa kuat. Oke, kita masuk ke dalam EDA. Oke, kita bisa lihat di sini Indonesia sendiri merupakan negara dengan pusat tektonik yang cukup tinggi dan juga eh, termasuk pada lempeng dunia ya. Jadi di sini terdapat kita bisa lihat wilayah yang terdapat frekuensi gempa yang sangat tinggi berada di wilayah Indonesia Timur diperlihatkan sebagai zona merah. Jadi pada zona merah ini sendiri kita perlu memprioritaskan pembangunan gudang logistik dan juga posko siaga dan juga jalur distribusi yang cepat agar ketika terjadi gempa yang kita tidak inginkan cepat cepat dalam pemerintah cepat dalam menanggapi kejadian tersebut. Lalu ada zona hijau di mana pada zona hijau ini tidak perlu melakukan pembangunan gudang logistik, cukup melakukan monitoring dan juga eh, kesiapsiagaan tanpa alokasi sumber daya yang berlebih. Ya, jadi sumber daya kita bisa fokuskan ke zona merah. Oke, selanjutnya ada 10 wilayah gempa yang memiliki frekuensi gempa tertinggi. Di urutan pertama ada Tobelo dan Tuai dan juga Apitura. Lalu ada Gorontalo, Masoi dan juga Ternate, Ambon dan juga Bitung dan Bulu. Oke, pada frekuensi 2025 ini yang pertama ada Tobelo di mana dia mengalami 175 gempa dalam 1 tahun terakhir. Pada pola ini kita perlu menegaskan bahwa pentingnya mitigasi bencana berbasis frekuensi, di mana wilayah dengan gempa yang terjadi hampir setiap hari memerlukan penanggulangan rutin, juga alokasi anggaran yang kita perlu alokasikan di pusat yang frekuensinya paling tinggi. Oke, next ada proporsi gempa. Pada 2025 ini didominasi oleh gempa yang bersifat ringan dengan presentase sebanyak 89%, maka pada proporsi tersebut proporsi nasional kita hanya perlu melakukan waspada ataupun monitoring, tidak perlu melakukan penetapan siaga bencana. Oke, next. Pada tren gempa tahun 2025 ini gempa lebih didominasi pada bulan Februari dan juga bulan eh, Juli. Maka dari itu pihak BNPB ataupun pihak terkait bisa memfokuskan kebutuhan logistik dengan
eh, difokuskan, tidak perlu kita menaruh stok pada di akhir tahun, namun lebih memfokuskan pada bulan-bulan yang memiliki frekuensi yang banyak. Oke, next ada proporsi kedalaman. Pada proporsi kedalaman ini ditunjukkan bahwa 60% gempa di Indonesia lebih banyak di gempa dengan kategori gempa dangkal ya. Pada kategori gempa dangkal ini tentunya sangat-sangat merusak dan juga sangat-sangat berbahaya terhadap bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Maka dari itu ketahanan bangunan harus wajib SNI. Pihak-pihak terkait bisa melakukan monitoring terhadap pembangunan-pembangunan yang ada. Oke, next. Yang terakhir ada variabilitas kekuatan gempa. Variabilitas kekuatan gempa ini kita bisa lihat di sini ada beberapa outliner-outliner di beberapa wilayah. Ya, seperti pada Apipura, Ambon, Bitung, Gorontalo, dan juga yang lainnya. Kita bisa lihat bahwa di aktivitas ini yang biasanya wilayah yang tidak begitu banyak terjadi gempa ataupun eh, hanya ada gempa-gempa kecil, tiba-tiba ada gempa yang berkekuatan besar. Tentunya ini sangat berbahaya karena wilayah-wilayah yang jarang terjadi gempa itu tentunya memiliki kebahayaan karena kita bisa katakan sebagai zona yang eh, kill zone ya ataupun zona yang berbahaya karena menyimpan kekuatan gempa yang disimpan dan tidak dikeluarkan. Oke, terakhir kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa kegempaan yang ada di Indonesia pada tahun 2025 didominasi oleh gempa dangkal yang bersifat tidak merata ya, namun memiliki resiko yang tinggi justru berasal dari wilayah yang jarang gempa yang seperti kita katakan lagi. Dengan kejadian yang kuat, gempa dangkal dan bermagnitudo besar serta pola temporal yang spasial. Tentunya kita menuntut mitigasi dan juga standar infrastruktur serta alokasi sumber daya yang berbasis resiko, bukan hanya frekuensi kejadian saja. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.